Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya sahabat. Ternyata sahabat, sebelum AB atau anak Batak ditangkap, anak Batak sudah didemo dulu sahabat. Nah, kita lihat sahabat yang terkasih bagaimana demo mereka. Mereka demo tentang toleransi, tentang keberagaman di Medan sahabat. Jadi kadang saya agak sedikit senyum ya melihat bagaimana mereka menjelaskan toleransi, padahal kita tahu begitu banyak kejadian-kejadian pelanggaran toleransi kepada kekristenan, bahkan para ulama-ulama ya, dan sampai sekarang masih aman sentosa jaya raya. Bahkan kita melihat bagaimana mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan Zakir Naik, seorang penista agama Kristen, diundang dan disambut, dikasih karpet merah dan dikawal ketika datang ke Indonesia. Padahal Zakir Naik selalu menghina-hina dan menista agama Kristen. Mungkin mereka pikir kalau mereka berkata Yesus bukan Tuhan, orang Kristen tidak sedih sahabat. Sebenarnya hati ini sangat hancur ketika mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Tetapi karena ajaran kita berkata bahwa kasihilah mereka dan berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Jadi kita diam sahabat. Ini videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama umat Islam dan khususnya pengurus personal Laskar Forum Umat Islam dan personal umat Islam yang simpatis untuk memperjuangkan tegaknya kemuliaan Islam, Ijul Islam wal Muslimin, dan tentu juga agar adanya kepastian penegakan hukum, bahwa hukum di tanah air ini adalah panglima. Kondusivitas hanya bisa terjamin bila ada penegakan hukum. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional, ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam P4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Allah ajarannya. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini, si Rudy Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudy Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Enggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian.
harus segera. Ini adalah denda. Ya, kamu hina Tuhan kami. Lalu Tuhan kami dihina oleh Nandar, dibilang menikah, dibilang berkolor, ya, lalu di toilet. Enggak, mereka ini apa ya, semacam kayak tidak melihat ya bahwa memang ada balok ya di matanya. Ya, ada balok di matanya lalu menunjuk orang. Padahal balok itu harus disingkirin dulu. Ya, itulah. Semoga dengan adanya video ini banyak orang boleh disadarkan, banyak orang boleh dimenangkan bahwa ajaran yang benar-benar dari Allah, Allah yang hidup, ya, adalah ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir di dunia. Dia telah mati, tapi bukan hanya mati, dia bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Lalu yang tidak percaya bagaimana Pak Piong? Ya di luar Kristus binasa. Itu clear. Ajaran Kristen begitu, di luar Kristus binasa. Tapi kami tidak mengkafir-kafirkan. Ya kan? Jadi nanti siapa? Tuhan mana yang akan memerintah nanti? Kan nggak mungkin ada Tuhan banyak kan? Semuanya diakomodir. Ya, dari berbagai agama, dari berbagai kepercayaan. Ya, Tuhannya mengakomodir semua. Enggak. Nanti hanya ada satu. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang roh, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang roh. Ya, itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sejati. Jadi enggak apa-apa, mereka di dunia ini memang begitu, tapi kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus menjaga orang yang berkenan kepadanya. Kita lanjutkan ya. Ini umum, ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Karena dia biadab satu ini, Rudy Simamora, coba ingin memecah belah, mengabaikan Pancasila, mengabaikan kebinekaan yang harus kita jaga. Kita memang tidak mau dengan upaya pemecah belahan ini. Tapi ini ketahuan, orang pengen terkenal di YouTube dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kebodohan, ketololan, otaknya kosong, tidak ada punya ilmu. Ini namanya Rudy Simamora. Siapa kalian berjuang melawannya? Siap kalian tetap menjaga keselamatan? Siap kalian untuk jihad dan sahih? Takbir! Ya sahabat yang terkasih, saya pun baru tahu dari video ini arti toleransi bagi mereka adalah bagaimana memenjarakan orang. Arti toleransi bagi mereka adalah bagaimana menggebukin Pak Muhammad KC mulai jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Arti toleransi bagi mereka bagaimana kejadian-kejadian yang ada di bangsa ini, menutup gereja, melarang orang ibadah, bahkan menjadikan Cilegon menjadi kota tanpa gereja. Kejadian-kejadian penutupan gereja, bahkan beberapa yang terjadi di sekolah-sekolah negeri, terjadi ketidakadilan kepada orang-orang Kristen. Menurut mereka itu adalah toleransi. Bagaimana kejadian di Tandun, di Riau, ada guru mengatakan binatang kalian semua kepada siswa-siswi Kristen yang lagi ibadah di ruangan. Pak guru tersebut mengatakan binatang kalian semua. Ini bukan gereja, katanya begitu sahabat. Jadi itu adalah bentuk toleransi ternyata bagi mereka ya. Dan dari video ini kita melihat ternyata memang toleransi mereka dengan toleransi kekristenan sangat cukup jauh berbeda ya. Kalau toleransi kekristenan adalah bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kita mengasihi orang yang berbeda, bagaimana kita bisa mengampuni, sabar kepada orang yang berbeda, bagaimana kita bersatu, berkebangsaan, dan tidak egois, dan bagaimana kita melakukan keadilan dan bukan melakukan ketidakadilan. Itulah toleransi yang sebenarnya sahabat. Kalau orang hobi melakukan ketidakadilan, dia katakan itu toleransi, ternyata
itu adalah sebuah kepercayaan mereka sahabat yang demo tadi ya, bahwa mereka berkata toleransi, toleransi, teriak-teriak toleransi. Padahal banyak sekali kejadian di negeri ini, ketidakadilan kepada kekristenan. Nah, mungkin bagi mereka seperti menutup gereja di Singkil, di Aceh, membakar, merusak, melarang orang Kristen beribadah dan membakar puluhan gereja yang ada di Singkil Aceh adalah bentuk toleransi. Cukup aneh sekali ya, dan sangat berbeda sekali toleransi bagi mereka dan toleransi bagi kita, ibarat langit dan bumi. Tetapi walaupun begitu sahabat, itulah namanya perbedaan kali ya. Itulah perbedaan sahabat, perbedaan yang cukup jauh juga menurut saya, tetapi ya itu perbedaannya. Saya telah melihat-lihat video anak Batak sahabat. Beliau ini viral sebenarnya baru-baru ini saja, karena sering diundang oleh saudara-saudara muslim masuk ke channel mereka untuk berdiskusi agama, dan mereka bertanya dan menjawab. Demikian juga sebaliknya, ada tanya jawab diskusi tentang agama. Saya melihat sahabat yang terkasih, anak Batak selalu bertanya apa yang ada dalam pemikirannya tentang agama Islam. Dia bertanya kepada ustadz-ustadz. Memang dalam diskusi tersebut banyak sekali yang tidak bisa dijawab oleh saudara-saudara muslim, apologet saudara muslim sahabat. Mereka banyak yang kebingungan, bahkan mereka marah-marah, ngamuk-ngamuk dalam setiap diskusi tersebut. Padahal anak Batak bertanya ya, bahkan ketika anak Batak ini juga ditanyai, kadang-kadang mereka juga sampai menista loh. Mereka mengatakan Tuhan beranak, Tuhan kolor-kolor, Tuhan di tiang jemuran, katanya begitu. Sesuatu yang tidak ada di Alkitab mereka tanyakan sahabat. Ini kan sebenarnya sebuah penistaan ya. Nah, si anak Batak menanya apa yang tertulis saja, yang tertulis di kitab mereka saja. Namun demikian apa yang terjadi, si anak Batak ditangkap, dipersekusi karena berdiskusi dengan mereka. Banyak pelajaran yang kita petik dari sini sahabat. Dan saya merasakan sahabat, dan Indonesia telah melihat dan telah menonton sahabat, bahwa kehadiran Zakir Naik sudah menunjukkan ketidakadilan sebenarnya ya. Bagaimana seorang Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik, beliau bukan Kristen, bukan pendeta, bukan guru sekolah teologi, tetapi kerjanya membahas-bahas kitab agama lain, menjelek-jelekkan kitab agama lain, menghina-hina kitab agama lain. Itulah tugas Zakir Naik. Bahkan menakar Tuhan agama Kristen. Dia berkali-kali mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, walaupun dalam keimanan orang Kristen Yesus itu Tuhan. Bagaimana jika sebaliknya kita katakan bahwa Allah mereka bukan Tuhan, Nabi mereka bukan Nabi. Nah, hal yang seperti ini juga yang dinyatakan oleh si anak Batak. Dia ada menyinggung bahwa Nabi mereka itu bukan Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Si anak Batak pun ditangkap dan mereka ngamuk-ngamuk sahabat. Padahal apologet muslim paling sering berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, paling sering sahabat. Tetapi begitu si anak Batak berkata bahwa Muhammad itu bukan Nabi, mereka langsung marah-marah. Sebenarnya kita berpikir di mana letak keadilan ini ya. Padahal mereka paling sering berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Mereka paling sering berkata begitu sahabat. Bahkan menghina-hina, mengejek-ejek ketuhanan Yesus Kristus. Padahal itu bukan Tuhan mereka. Kita cukup heran dan cukup kaget ya. Kenapa mereka begitu bangga sekali ketika kepercayaan mereka mampu memenjarakan orang, mampu mempersekusi orang, mampu menjemput orang dengan paksa dengan istilah agama. Saya melihat hal ini mereka sangat bangga. Beberapa channel saudara muslim saya melihat mereka berkata, alhamdulillah tidak sia-sia pekerjaan kita. Alhamdulillah ini adalah pekerjaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita telah penjarakan orang. Nah, begitulah kira-kira sahabat. Mereka sangat bangga sekali loh memenjarakan orang itu karena sebuah agama. Makanya saya katakan Kristen jangan pernah meniru hal yang seperti ini. Jangan pernah meniru sahabat. Karena Kristen tidak perlu bangga memenjarakan orang. Justru hal itu adalah hal yang memalukan. Apabila Kristen itu dijuluki paling banyak memenjarakan orang, agama paling banyak mempersekusi memenjarakan orang, wah mungkin saya harus
minta kepada Tuhan supaya saya diangkat secepatnya sahabat. Karena sudah malu kita di dunia ini sahabat. Malu kita di dunia ini kalau sempat kepercayaan kita dituduh sebagai agama yang paling banyak memenjarakan orang, mempersekusi orang, dan memenjarakan orang yang keluar dari agama Kristen diseruduk gitu. Wah, malu kali kita sahabat. Apalagi agama Kristen mempersekusi tempat ibadah lain. Wah, mungkin saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya udah nggak sanggup tinggal di dunia ini. Udah malu kali saya Tuhan. Malu saya Tuhan menyandang agama Kristen di KTP saya. Malu, minta ampun Tuhan. Angkat saya Tuhan, angkat saya Tuhan. Bawa saya sekarang ini ke surga Tuhan. Ambillah nyawa saya Tuhan. Mungkin saya katakan sahabat, karena udah nggak ada lagi gunanya kita tinggal di dunia ini sahabat. Karena sudah memalukan. Memalukan itu sahabat. Tetapi mereka bangga. Itulah perbedaannya sahabat. Itulah perbedaannya. Dari kelakuan mereka, pribadi mereka, dan apa yang mereka perbuat, sebenarnya cukup membuktikan ya bagaimana kebenaran itu. Kita bisa melihat, kita bisa membuka mata kita dan melihat di sekeliling kita sebuah kebenaran. Karena saya sangat percaya sekali, kebenaran itu terbuka sahabat. Hanya kebusukan saja yang tertutup. Kebenaran itu pasti terbuka, bisa kita lihat. Kapanpun, dimanapun bisa kita lihat sebuah kebenaran. Tinggal kita lagi sahabat. Apakah kita mau memutuskan mengikut jalan kebenaran itu? Apakah kita mau tetap tinggal dalam kebusukan itu? Sekarang putuskan. Mau ikut kebenaran atau mau tetap tinggal dalam kebusukan. Itu keputusan Anda sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.